Lifetime warranty. Kira-kira apakah benar kita akan bisa dapat klaim garansi seumur hidup? Dan kira-kira kenapa kok cuma RAM yang ngasih lifetime warranty? Sebenarnya bukan cuma RAM, pernah ada waktunya power supply ngasih lifetime warranty, Bre. Bukan cuma power supply. Jadi bertahun-tahun yang lalu FSP itu sempat ngasih lifetime warranty untuk produk power supply mereka. Saya sempat punya waktu itu dan masih ada di sini. Udah rusak tapi saya tidak mencoba untuk ngeklaim lifetime warranty-nya ya. Nah, kebetulan waktu saya googling kemarin itu saya nemu nih satu thread lama di Kaskus yang ngebahas tentang lifetime warranty-nya FSP, Bre. Di situ disebutkan bahwa ternyata garansinya adalah garansi servis yang bisa jadi ada biayanya setelah lewat dari 1 tahun pembelian. Tapi ini adalah khusus untuk produk yang dibahas di threadnya tadi. Sebenarnya ini buat saya adalah kebijakan yang bagus. Jadi misalnya kalau kita beli satu barang dan dapat garansi 3 tahun dan ternyata dia rusak setelah melewati masa garansi, itu distributor ataupun brand punya hak untuk tidak menerima barangnya kembali. Maksudnya kita mau minta tolong servis pun dia nggak nerima juga nggak masalah gitu ya, karena memang sudah di luar tanggung jawab mereka. Tapi kalau kita dikasih lifetime warranty walaupun servis, ini malah enak loh, Bre, karena setiap kali terjadi kerusakan, kapanpun itu terjadinya, kita bisa dapat support walaupun servis dan berbayar. Kalau bisa jadi benar, kenapa enggak, ya kan? Tapi sayangnya hal itu sekarang sudah tidak terjadi lagi, karena yang sekarang bersisa dapat lifetime warranty cuma memori aja. Tinggal kenapa seperti itu, dan apakah kira-kira kita beneran akan dapat tukar baru walaupun kita nanti rusaknya 20 atau 25 tahun lagi atau diservis. Gratis voucher Steam 250.000 buat yang baru aja beli produk Asus. Hadiah langsung tanpa diundi. Asus Rate Your Gear. Kalau kamu baru beli produk Asus tertentu, coba tinggalin review di tempat kamu beli untuk dapetin voucher Steam tanpa diundi. Ada ratusan produk yang masuk dalam program ini dan pembelian pun bisa online maupun offline. Singkatnya sih beli, tulis review dan dapat hadiah. Promonya berbatas waktu sampai 31 Desember 2025 dan untuk syarat lengkapnya langsung cek aja link di deskripsi. Lifetime warranty secara umum ada 2. Sebenarnya bukan cuma lifetime sih, segala jenis warranty itu jenisnya ada 2. Limited sama full. Limited itu berarti ada syarat dan ketentuan berlaku, sedangkan full itu berarti kamu bakal dapat terima ganti apapun yang terjadi. Dan untuk produk komputer biasanya sih garansinya limited gitu ya. Ada syarat dan ketentuan berlaku yang bisa membuat garansinya ditolak walaupun dia kasih label lifetime. Contohnya di website Corsair tertulis nih, di RAM module masuk ke limited lifetime warranty. Kingston juga sama, Clef juga sama. Bedanya untuk Clef bukan hanya RAM tapi flash disk, flash card itu juga masuk dalam limited lifetime warranty. Tinggal sebatas apa limitednya ini tergantung setiap brand. Kalau untuk syarat umumnya sih biasanya sama kali ya, seperti tidak ada kerusakan fisik, bukan karena terbakar, nggak patah, bukan human error dan sejenisnya. Itu adalah persyaratan yang umum ada. Untuk Clef, dia ngasih guide yang jelas sekali tentang kerusakan fisik apa yang membuat garansinya tidak berlaku. Bukan cuma tulisan, tapi dikasih gambar, Bre. Tapi gimana ceritanya kalau kita memang memenuhi syarat untuk ngeklaim garansi? Bukan kebakar, bukan kerusakan fisik, bukan human error, dan memang benar-benar barangnya mati sendiri. Apakah kita bisa ngeklaim walaupun kita lakukan 30 tahun setelah tanggal pembelian? Ini yang menarik. Beberapa pabrikan ternyata menyebutkan bahwa lifetime warranty ini bukan mengikuti kebijakan pabrik doang, tapi mengikuti kebijakan di negara tempat barangnya dijual. Contohnya Kingston, ada note di bawahnya bahwa lifetime yang dimaksud di negara Rusia adalah sebatas usia penggunaan wajar dari produk yang bersangkutan, di mana di sana ditentukan penggunaan wajarnya itu adalah 10 tahun dari sejak tanggal pembelian. Corsair juga menyebutkan tentang aturan negara tempat produk dijual, di mana di situ disebutkan bahwa garansinya hanya berlaku jika servis yang ditawarkan tersedia di negara yang bersangkutan. Saya sendiri nggak ngerti gimana aktualnya hal ini diterapkan. Jadi bagaimana pabrik mengeluarkan kebijakan, terus bagaimana negara yang bersangkutan termasuk distributornya kenapa bisa punya kebijakan yang berbeda. Jadi kemarin kita sempat lihat video yang sempat viral juga bahwa satu brand gitu ya di Amerika itu punya pelayanan yang buruk. Ini tidak bisa dijadikan acuan bahwa hal yang sama akan terjadi di semua tempat, karena ternyata setiap negara, setiap distributor punya kebijakan yang berbeda. Bukan hanya soal lifetime warranty dan bukan hanya tentang RAM. Ada banyak barang yang
saya tahu ternyata dijual di Indonesia dengan kebijakan garansi yang tidak sama seperti yang dikeluarkan pabrik. Contohnya ada satu brand GPU yang saya tahu dia dari pabriknya ngeluarin 5 tahun garansinya, tapi ternyata di Indonesia dipotong jadi 3 tahun. Terus ada lagi SSD. Ini dari brand yang juga lumayan terkenal. Itu dia dari pabriknya ngeluarin 5 tahun dan ternyata setelah masuk Indonesia garansinya cuma jadi 2 atau 3 tahun. Berarti ini adalah praktek yang udah umum terjadi. Jadi di sini kita bukan hanya bicara tentang lifetime atau berapapun panjang durasi warrantinya, tapi yang lebih penting, memegang peranan penting itu adalah syarat apa yang membuat sebuah garansi diterima atau ditolak. Dan bahkan setelah kita memenuhi semua persyaratan untuk mengajukan klaim garansi, belum tentu kita akan dapat tukar baru karena ada kebijakan servis, bre, dan servisnya pun juga nggak semuanya gratis. Ada kemungkinan kita dikenakan biaya tambahan. Nah, untuk kasus RAM dan garansi yang terlalu panjang, biaya yang dikenakan itu belum tentu akan worth it untuk kita keluarkan loh, bre. Contohnya, kamu punya RAM DDR2 yang dapat limited lifetime warranty gitu ya, dan udah kamu pakai selama 20 tahun dan akhirnya dia menyerah, matilah itu RAM-nya. Habis itu kamu klaim garansi, ternyata barangnya nggak ada nih, barang baru penggantinya nggak ada, akhirnya ditawarkan servis dengan biaya 150.000. Iya jelas nggak worth it dibayar lah, karena kamu beli RAM DDR2 aja sekarang harganya juga mungkin sekitar 100 ribuan. Jadi akhirnya klaim lifetime itu walaupun memang benar adanya dan kita mungkin bisa ngeklaim, belum tentu akan layak untuk kita lakukan gitu ya. Nah, sekarang tentang kenapa hanya RAM. Kenapa bukan yang lain? SSD nih contohnya, kan bentuknya hampir sama kayak RAM. Kenapa kok nggak diberlakukan lifetime warranty juga? Jawabannya sebenarnya simpel, bahwa RAM itu dibandingkan semua komponen PC yang lainnya, dia boleh dibilang adalah satu barang yang kemungkinan matinya itu kecil banget, bre. Ini pernah dijadiin konten sama Linus waktu kolaborasi sama Electro Boom. Mereka menyiksa sebuah RAM di setrum berkali-kali di berbagai tempat dan ternyata nggak rusak-rusak, bre. Komponen lain mana ada yang kayak gitu? Fragile semua, nggak dia apain, error sendiri. GPU segede dan semahal itu, kabel power masangnya kurang kencang, kebakar. Motherboard kegores dikit jalur datanya pas masang cooler, nggak bisa dipakai. Klaim garansi juga bakal ditolak karena dianggap kelalaian user. SSD zaman sekarang, apalagi yang murahan, nggak usah diapa-apain loh, 3 minggu mati sendiri. Entar ditukar baru 3 minggu mati lagi, bre. Makanya semuanya nggak akan mungkin ada yang berani ngasih lifetime warranty. Apalagi sekarang usernya banyak yang sok tahu, bre. Beli GPU mahal tapi irit-irit power supply-nya, akhirnya dipakai meleduk dua-duanya, klaim garansi, bikin posting bilang power supply-nya jelek dan GPU-nya juga jelek, padahal yang jelek. Kembali ke SSD dan RAM. Walaupun bentuknya terlihat mirip, tapi teknologi dan sistem kerjanya jauh berbeda. Pembeda utama adalah tipe memori yang digunakan pada RAM itu adalah volatile memory, di mana dia hanya bisa menyimpan data saat ada listriknya. Begitu listriknya hilang, datanya juga hilang. Jadi di sana walaupun kita melakukan read dan write data secara random dan itu dilakukan terus-terusan selama Windows-nya nyala, begitu Windows-nya mati, datanya hilang semua. Beda dengan NAND flash-nya SSD yang masuk ke dalam kategori non-volatile memory, di mana data yang disimpan di sana akan terus ada di sana selama nggak dihapus dan selama SSD-nya nggak rusak gitu ya. Hal ini akan membawa dampak lebih lanjut yang semakin membedakan keduanya, seperti SSD yang bisa menyimpan data permanen tapi ditukar dengan latency yang lebih tinggi, speed yang lebih rendah, dan write cycle atau usianya yang lebih pendek. Sedangkan RAM selain jauh lebih cepat baik dalam latency maupun bandwidth, secara teori dia bisa digunakan untuk baca tulis data terus-terusan tanpa mengurangi usia. Tapi tidak ada yang sempurna dan tidak akan ada yang abadi. Namanya barang, mau seawet apapun tetap akan ada batas usianya. Cuma kalau kita bicaranya RAM ini ya, umumnya usianya panjang banget, bre. Bahkan di sini aja saya masih nyimpen ada banyak banget DDR2 dan DDR3 yang sudah nggak dipakai lagi, dan terakhir sebelum disimpan itu mereka semua masih berfungsi dengan baik. Dan seperti tadi udah dibahas, kalau saya nanti iseng coba nyalain ternyata mati, bisa saya klaim garansi, tapi udah nggak worth it, bre. Dan itulah kenapa pabrikan berani ngasih lifetime warranty untuk RAM, karena secara general RAM itu ya tadi boleh dibilang hampir nggak mungkin mati, atau at least matinya lama sekali, dan dimana saat mereka mati itu barangnya udah ketinggalan zaman dan kemungkinan besarnya usernya udah nggak mungkin ngeklaim lagi. Dan ini bisa kita jadikan patokan untuk melihat seberapa pede sebuah brand terhadap produk yang mereka buat. Jadi secara umum bukan hanya RAM, kalau kita ngelihat barang yang garansinya panjang
itu menunjukkan bahwa pabriknya pede bahwa barangnya itu memang kualitasnya bagus. Power supply contohnya, kalau kamu beli yang murah itu garansinya ada yang cuma 1 tahun, 3 tahun gitu ya. Tapi kalau beli yang bagus bisa sampai 10 tahun. Dan dengan pabrikan berani ngasih lifetime warranty untuk RAM, ya boleh dibilang berarti RAM itu nggak akan bisa mati. Semoga bermanfaat.